Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Hutan Gaib Gunung Gede. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan cerita atau punya pengalaman tentang pendakian mistis, silahkan bisa hubungi kami melalui link yang sudah ada di kolom deskripsi. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan cerita ini, kita langsung saja ke ceritanya. Gunung Rinjani. Mendengarnya saja sudah terbayang akan keindahan savana yang terhampar luas. Lukisan nyata yang diberikan Tuhan kepada kita semua secara gratis. Ini adalah Gunung Impian Daniel. Daniel adalah seorang penulis cerita, dan namanya sudah lumayan harum di kalangan penulis, dan juga para penikmat pembaca. Ada salah satu pembaca ceritanya berniat untuk mengajak Daniel mendaki Gunung Rinjani. Semua biaya ditanggung oleh sang pembaca itu, tapi dengan satu syarat, Daniel diharuskan untuk menuliskan kisah pendakiannya dan dibukukan. Daniel sudah mulai melakukan pendakiannya itu pada tahun 99, dan baru di tahun 2001, impiannya bisa terwujud untuk pertama kalinya mendaki ke Gunung Rinjani. Semua sudah saya transfer, ya. Dan semua kebutuhan selama perjalanan serta pendakian telah saya siapkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kang. Nanti kita ketemu di mana ya? Kamu berangkat dulu ke Bandung. Nanti kita berangkat ke tempat itu dari rumah. Jawab sang pembaca itu. Pembaca tersebut bernama Dandi. Dandi adalah seorang pengusaha yang lumayan terkenal di kota Kembang, Bandung. Hanya karena membaca cerita yang pernah ditulis Daniel, tercetuslah pendakian ini. 1 bulan lagi Daniel sudah terbayang akan keindahan gunung tersebut. Selama ini, Daniel hanya bisa bermimpi untuk mendaki ke gunung tersebut. Namun ini, saatnya mimpi itu bisa terwujud. Halo Git, lo tau nggak? Gue mau ke Rinjani loh, ucap Daniel dengan bahagia melalui telepon seluler. Hah? Lu serius? Sama siapa? Tanya Inggit kepada Daniel. Jadi ya Git, ada pembaca gue yang mau biayain semua kebutuhan pendakian gue ke sana. Keren banget kan? Lo tau sendirilah, itu gunung impian gue. Daniel berbincang panjang lebar soal perencanaan pendakiannya tersebut kepada teman wanitanya yang bernama Inggit. Inggit ikut senang karena temannya akan menjemput impiannya, namun di sisi lain, Inggit sangat khawatir. Lu yakin itu orang akan baik sama lu? Lu nggak kenal kan sama orang itu? Ntar kalau kenapa-napa, gimana? Insya Allah, Git, gue akan baik-baik saja kok. Emangnya lu berangkatnya kapan? Berangkatnya bulan Oktober. Buset, 2 minggu lagi dong. Lo bener-bener udah yakin, Nil? Yakin lagi, gue juga udah ditransfer kok. Perbincangan keduanya berakhir. Daniel tetap akan pergi mendaki ke Gunung Rinjani bulan Oktober. Namun kekhawatiran Inggit itu terjawab. Ternyata Kang Dandi mendadak meeting di luar kota, dan dengan sangat terpaksa pendakian itu pun dibatalkan. Tapi Kang Dandi tidak meminta uang itu untuk dikembalikan. Namun Daniel berpikir bahwa uang itu adalah bukan miliknya. Akhirnya semua uang yang telah diberikan Kang Dandi itu dikembalikan oleh Daniel. Daniel yang sangat kecewa, ia harus menelan pil pahit dan menggugurkan semua impian untuk mendaki ke gunung tersebut. Mendengar sahabatnya bersedih, Inggit datang ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Daniel.
Udah Nil, nggak usah sedih. Alat-alat lu lengkap kan? Kita muncak aja yuk. Gue baru beli carrier nih, tenda sama sepatu. Hah? Lo serius, Git? Ayo, tapi mau kemana kita? Kalau gue sih pengennya ke Gunung Guntur. Katanya itu Gunung Semerunya Jawa Barat. Iya bener. Sebelum mendaki ke Semeru, taklukin dulu tuh Gunung Guntur. Ya udah, kapan kita berangkatnya? Besok? Tapi kita ke rumah dulu ya. Carrier, tenda, sama sepatu gue ada di rumah. Kesedihan Daniel mulai menghilang. Mungkin memang bukan gunung impian. Namun Daniel melihat sahabatnya berusaha untuk membuatnya bahagia dan melupakan tentang rasa kecewa. Sore itu Daniel dan juga Inggit berangkat ke kota hujan, Bogor. Mereka berdua pergi menggunakan jasa kereta api menuju Bogor. Di dalam perjalanan, waktu sudah berganti malam dan mereka sampai di kediaman Inggit. Mereka packing semua peralatan mereka masing-masing dan berniat untuk segera berangkat malam itu juga. Namun orang tua Inggit melarangnya. Sudah malam, besok pagi saja kalian perginya, ya? Ucap wanita yang sangat disayangi oleh Inggit. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk berangkat malam itu, dan Daniel diperbolehkan untuk menginap di rumah Inggit. Pagi pun telah tiba. Daniel terbangun akibat aroma yang mengganggu indera penciumannya. Bau apaan sih ini? Ungkap Daniel dalam hatinya. Daniel mencoba membuka kedua belah matanya. Betapa terkejutnya Daniel melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Nil, lo kenapa? Ucap Inggit yang baru saja keluar dari kamar mandi. Git, kucing lo boker di depan mata gue nih. Teriak Daniel membuyarkan indahnya pagi itu di kota hujan Bogor. Daniel terlihat sangat kesal atas perbuatan kucing peliharaan Inggit. Dengan tertawa puas, Inggit pun berkata, Haha, muka lo dikira WC kali Nil. Aroma dengan ciri khas kotoran kucing menghiasi cerita pagi itu di kota Bogor. Inggit segera mengambil sapu dan membersihkan kotoran tersebut, sedangkan Daniel pergi ke teras dengan wajah yang nampak kesal. Kamu kenapa, Nil? Bunda, gak apa-apa kok, Bun. Bohong, Bun. Tadi mukanya Daniel diberakin sama si kucing. Ya Allah, Nil. Anggap aja mau dapat rezeki, Nil. Daniel memang sudah akrab dengan keluarga Inggit. Dan alasan ini pula, Inggit diberikan izin untuk melakukan pendakian ke Gunung Guntur. Pagi itu, Daniel dan juga Inggit melakukan persiapan packing, peralatan, dan juga logistik. Mereka membawa satu tas ransel berukuran 6,5 liter dan satu tas dipak berukuran kecil. Semua perlengkapan telah disiapkan dan mereka berangkat menggunakan jasa kereta api menuju Jakarta. Waktu sudah mulai sore. Bus yang mereka tumpangi melesat menembus keramaian kota sore itu. Sekitar jam 9, mereka telah tiba di daerah Citiis. Kemudian mereka berdua menyewa ojek motor menuju base camp Pak Nandang. Sesampainya di base camp, Daniel memesan kopi dan membuat mie rebus untuk mengganjal perut mereka yang sudah mulai keroncongan. Setelah itu, mereka tertidur karena kekenyangan. Semilir angin yang dingin membangunkan Daniel dan juga Inggit. Mereka bergantian untuk ke kamar mandi, kemudian sarapan. Mereka mengecek ulang peralatan mereka masing-masing. Daniel yang telah siap terlebih dahulu segera mendaftarkan diri ke base camp. Sekitar pukul 19.00, mereka berdoa dan mulai melakukan pendakian bersama. Git, kita pakai jalur baru ya? Soalnya gue agak lupa nih. Terserah lu aja, Nil. Mereka berdua memutuskan untuk memakai jalur baru. Memang agak landai, namun jalur ini semakin jauh karena memutari bukit yang dipenuhi pohon bambu dan juga ilalang-ilalang setinggi tubuh mereka, bahkan lebih tinggi lagi. Di jalur ini banyak sekali pendaki-pendaki yang tersesat, dikarenakan jalur yang bercabang dan memutar jauh. Nil, stop dulu. Nafas gue habis nih.
ungkap Inggit sambil bersandar pada tas yang ia bawa. Oke, pelan saja. Yang penting kita sampai. Mereka beristirahat dan juga berfoto. 2 gelas kopi segera disajikan oleh Daniel. Mereka salah satu penikmat perjalanan, dan mereka tidak memperdulikan istilah estimasi atau penghitungan waktu tempuh. Sekitar 15 menit kemudian, mereka telah siap untuk meneruskan perjalanan kembali, dan tak lama kemudian, mereka telah sampai di pos 1. Menurut peta yang mereka bawa, pos terakhir atau tempat mendirikan tenda akan ditempuh sekitar 3 jam lagi. Seketika nafas mulai habis, karena mendengar jarak tempuh yang masih sangat panjang. Buset, masih jauh banget ya. Tulang-tulang gue terasa banget nih, keropos. Udah, tenang aja, santai aja. Nanti setelah pos 2, kita mampir dulu di air terjun ya. Hah? Air terjun? Emangnya ada, Nil? Ada, makanya ayo kita lanjut lagi. Ayolah, gue mau main air nih. Inggit berjalan paling depan dan agak cepat. Kata-kata Daniel membuat semangatnya bertambah. Daniel memang pintar untuk memberikan sugesti kepada teman sependakiannya ini. 1 jam berjalan, Inggit mulai merasa lelah lagi. Apa yang dikatakan Daniel tidak kunjung ia lihat. Lu bohong ya, Nil? Mana ada air terjun di sini sih? Ini habis jalur ini kita ke kanan. Di balik tebing itu air terjunnya. Indah banget loh air terjunnya. Tak sampai 5 menit, mereka telah sampai di air terjun yang Daniel maksudkan. Terpancar raut wajah bahagia di wajah Inggit. Dengan sedikit berlari, Inggit mendekati air terjun tersebut dan membasuh wajahnya yang kelelahan itu. Nil, bikin kopi lagi lah. Oke bos, siap. Daniel membongkar kembali peralatan dan membuat 2 gelas kopi hangat. Mereka berdua saling bersandar dan memandang air terjun yang jernih, tepat di hadapannya. Daniel berinisiatif untuk membuat makanan. Tanpa terasa hari sudah mulai sore, dan kabut mulai turun menyelimuti sekitaran air terjun tersebut. Udara dingin seketika mulai mengganggu kesenangan mereka berdua, dan tiba-tiba saja langit mendadak menjadi gelap. Mereka sangat menikmati perjalanan. Tanpa mereka sadari, hari sudah berganti malam. Mereka menyantap hidangan yang telah matang dengan terburu-buru, karena perasaan aneh mulai mereka rasakan di tempat ini. Daniel mendengar banyak sekali suara-suara anak kecil yang sedang mandi dan bermain air malam itu. Hal tersebut juga dirasakan oleh Inggit, namun keduanya tidak mengungkapkan keanehan yang tengah terjadi itu. Saru terdengar suara gelak tawa dari arah air terjun dan tepat di belakang Inggit. Wajah mereka mulai terlihat panik. Dengan segera mereka membersihkan wadah makanan dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Baru saja mereka ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba bahu Inggit terasa disentuh dan sangat dingin. Inggit tidak berkata apa-apa, sedangkan Daniel telah berjalan menjauh dan tidak menoleh ke belakang. Jantungnya mendadak amat kencang setelah Inggit mengetahui ada sosok tangan yang amat pucat sedang mencengkram bahunya saat itu. Inggit pun berteriak, namun sulit ia lakukan. Lidahnya seperti kaku dan mulutnya seakan terkancing. Daniel, tolong gue. Gue takut, Nil. Inggit terus berusaha untuk memanggil Daniel, namun ia tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Bahunya semakin terasa diremas dan ia mulai kesakitan. Ia menarik nafasnya dalam-dalam dan mencoba memberanikan diri untuk melihat siapa yang berdiri di belakangnya dengan tangan sedingin ini. Tak henti-hentinya tubuh Inggit bergetar. Ia seperti kehabisan nafas karena ketakutan telah menguasai dirinya. Dalam hati ia berkata, Daniel, kenapa lo tinggalin gue, Nil? Tanpa ia sadari, air mata telah membasahi kedua pipinya. Inggit menoleh ke arah bahu di sebelah kanannya. Betapa terkejutnya dirinya ketika tangan yang mencengkram tubuhnya terlihat sangat menyeramkan.
Tangan tersebut amatlah pucat dan berkuku tajam serta berlumpur. Perasaan takut membuat Inggit tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam mematung. Lidahnya semakin keluh. Sekujur tubuhnya terus saja bergemetar dengan mata yang tertutup. Inggit menangis sejadi-jadinya dan mengutuk Daniel karena membiarkan dirinya sendirian di tempat yang menyeramkan dengan sosok yang belum ia ketahui. Tiba-tiba, "Git, lu kenapa? Ayo jalan." Inggit membuka kedua belah matanya dan ia melihat Daniel berdiri tepat di hadapannya. Tangisan Inggit semakin pecah dan memeluk erat tubuh Daniel dengan sangat erat. Inggit menoleh ke arah belakang dan ia tidak menemukan siapa-siapa di belakang tubuhnya. Kenapa lo tinggalin gue, Neil? Gue kan takut. Loh, gue nggak kemana-mana kok. Dari tadi gue di sini. Lo kenapa diem aja? Dari tadi gue panggil-panggil, tapi lo cuma bengong. Inggit tersentak mendengar penjelasan dari Daniel. Jelas-jelas Inggit melihat Daniel pergi menjauh dan meninggalkan seorang diri. Ayo kita jalan lagi aja. Udah kemalaman nih, ungkap si Daniel. Kemudian mereka mempersilahkan Inggit untuk berjalan paling depan. Mereka kembali menapaki pinggir tebing dan berbelok ke kanan. Jalur batu bersusun tidak beraturan itu menemani perjalanan mereka menuju pos 3. Sekitar setengah jam berjalan menanjak, mereka telah menemukan jalur berpasir serta batu-batu kerikil yang menghambat langkah kaki mereka menuju pos 3. Dari kejauhan, mereka melihat lampu-lampu senter para pendaki yang telah sampai di pos 3. Seketika kabut datang dan menutup jarak pandang mereka berdua. Headlamp yang mereka kenakan pun tidak bisa menembus lebatnya kabut kala itu. Serpihan air yang berasal dari kabut pun ikut serta menghambat pergerakan mereka berdua. Neil, kabutnya tebal banget. Kita jalan terus apa berhenti dulu nih? Jalan terus aja, Git. Pelan-pelan aja. Dan tetap fokus di trek ya. Daniel terus berjalan persis di belakang Inggit, dengan kepala yang menunduk dan berfokus pada jalur yang ia lalui. Ketika pandangan Daniel kembali menghadap lurus ke depan, ia melihat banyak sekali para pendaki yang berjalan dengan membawa ransel berukuran besar tengah melewatinya. Daniel menegur para pendaki tersebut, namun mereka terus berjalan tanpa memerdulikannya. Pendaki-pendaki ini tampaknya tidak melihat keberadaan Daniel. Seketika Daniel tersadar, di antara para pendaki-pendaki tersebut, ia tidak melihat Inggit saat itu dan mereka hanya berdua ketika melewati jalur ini. Tapi mengapa tiba-tiba banyak sekali pendaki? Kepanikan pun mulai terasa. Daniel menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi ia tetap tidak menemukan Inggit. "Permisi bang, apa abang lihat teman saya?" Daniel mencoba untuk bertanya kepada para pendaki itu, namun mereka hanya berjalan terus dengan tatapan yang kosong. Kabut bertambah pekat. Ia hanya melihat para pendaki yang berjalan melewatinya itu, namun ia tidak bisa menemukan Inggit malam itu. Daniel memutuskan untuk berhenti dan berusaha mencari Inggit. Matanya liar menatap ke arah hutan yang telah ditutupi kabut tebal. Jarak pandang hanya kisaran 1-2 meter saja. Daniel benar-benar telah kehilangan sahabatnya dalam dekapan kabut gunung guntur ini. Di mana keberadaan Inggit saat ini? Dan siapakah para pendaki tersebut? Apakah mereka seorang manusia? Atau mereka adalah para pendaki-pendaki yang tersesat di tempat ini? Pertanyaan itu terus saja membebani pikiran Daniel. Matanya berusaha mencari keberadaan Inggit. Tiba-tiba, Neil, ayo jalan nih. Ngapain tahu diam di situ? Seketika itu, Daniel sangat terkejut ketika sekumpulan kabut menyibak tertiup angin. Ia melihat Inggit tengah berdiri persis di depannya. Seketika ia memeriksa keadaan sekitar. Benar saja, ia sudah tidak lagi melihat para pendaki lainnya. Git, tadi lo lihat pendaki lewat sini nggak? Pendaki? Dari tadi itu cuma kita berdua, Neil. Daniel sungguh keheranan mendengar perkataan Inggit.
Jika tidak ada pendaki lain selain mereka berdua, lalu siapa para pendaki yang dilihat oleh Daniel? Udah, ayo kita jalan lagi. Gue udah capek banget nih. Ungkap Inggit, kemudian berjalan meninggalkan Daniel. Tak kurang dari 15 menit, mereka berdua telah sampai di pos 3. Daniel meletakkan tas ranselnya dan membongkar peralatan. Ia menggelar tenda, sedangkan Inggit membantunya untuk memasang frame. Tak memakan waktu lama, tenda berkapasitas 2 orang itu telah berdiri. Inggit masuk ke dalam tenda dan merapikan matras serta sleeping bag mereka berdua. Daniel berada di pintu tenda, sedang sibuk membuat kopi dan juga susu hangat untuk Inggit. Posisi tenda mereka jauh dari para pendaki lainnya. Mereka salah satu pendaki gunung yang tidak suka keramaian. Daniel memilih tempat agak menjauh karena satu alasan, ia ingin menikmati alam hanya berdua dengan Inggit. Segelas kopi dan juga susu hangat telah tersaji. Daniel berbincang dengan Inggit dan nampak serius. Mereka berdua hanyut dalam dinginnya Gunung Guntur malam itu. Mereka saling memandang satu sama lain. Sepertinya pandangan mereka saling berbicara. Tiba-tiba, Nil, kok basah ya? wah, hujan Git. Ya, tenda kita bocor, Nil. Gimana dong? Mereka terhanyut dalam pandangan penuh arti. Tanpa mereka sadari, hujan turun dengan sangat lebat. Daniel membongkar kantong ransel bagian atas, namun ia tidak menemukan benda yang ia cari. Lo cari apaan, Nil? Flashlight gua mana ya? Aduh, kayaknya nggak kebawa deh. Hujan terus saja mengguyur tempat ini. Angin terasa tertiup sangat kencang. Tenda mereka berdua bergerak tanpa henti. Kepanikan mulai terasa di wajah Inggit kala itu. Air terus saja masuk ke dalam tenda mereka. Sepertinya hujan bertambah besar dan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Terus gimana ini dong? Kalau begini terus kita bisa mati kedinginan, Nil. Lo tunggu di tenda ya. Gue keluar dulu mau sewa flashlight. Daniel memakai jas hujan dan pergi meninggalkan Inggit sendirian di dalam tenda. Dengan menggunakan senter, ia bergerak secara berlahan. Inggit sempat melihat Daniel berjalan dan kemudian Daniel menghilang di telan kabut yang tebal itu. Jarak tenda mereka cukup lumayan jauh dari pos penjagaan. Hal inilah yang sempat disesali oleh Inggit. Andai saja tenda mereka berdekatan dengan tenda-tenda para pendaki lain, kemungkinan mereka dengan mudah meminta bantuan di saat genting seperti ini. Inggit berusaha untuk mengeluarkan air dari dalam tenda dengan menggunakan kain yang ia peras. Sekitar setengah jam hujan semakin deras, namun Daniel tidak kunjung kembali ke tenda mereka. Perasaan Inggit semakin panik. Bagaimana mungkin Daniel belum kembali? Inggit menunggu dengan sangat cemas. Tenda mereka berguncang dengan sangat kencang. Seperti ada seseorang yang sengaja mengguncang-guncangkan tenda mereka. Daniel, lo di mana sih? Gue takut tahu sendirian. 1 jam sudah, Daniel pergi dan tidak ada tanda-tanda kembali. Hujan terus mengguyur tempat ini. Namun aneh, kali ini air hujan tersebut tidak masuk ke dalam tenda. Inggit sedikit agak lega, tapi rasa khawatir masih saja menyelimuti perasaannya. Inggit mengambil kantong tidurnya, kemudian berbaring sambil menunggu Daniel kembali. Tubuhnya kedinginan akibat memeras air hujan menggunakan kain. Ada niat dalam hati Inggit untuk menyusul Daniel. Namun karena cuaca yang semakin buruk, membuat Inggit mengurungkan niatnya untuk menyusul Daniel. Dan tanpa terasa, Inggit tertidur di dalam kantong tidurnya. Suara riuh para pendaki terdengar di telinga Inggit. Ia membuka matanya dan keluar dari kantong tidurnya. Ia terkejut ketika melihat matahari bersinar dari dalam tenda. Inggit mengambil ponselnya dan ternyata waktu telah berganti pagi. Inggit tersadar bahwa Daniel belum juga kembali. Dengan tergesa-gesa, Inggit memakai sepatunya dan keluar dari dalam tenda. Ia berjalan menuju pos penjagaan. Inggit melihat ramainya para pendaki pagi itu. Ini pendaki kenapa nggak pada sabit ya? Gumamnya dalam hati Inggit. Inggit terus saja berjalan ke arah pos penjagaan.
dan semakin ramai para pendaki yang sedang melihat sesuatu. Kemudian, Inggit bertanya kepada salah satu pendaki yang ada di sana. Maaf bang, ini ada apa ya? Itu mbak, ada pendaki yang jatuh ke jurang dan berhasil dievakuasi pagi ini. Pendaki? Jangan-jangan? Inggit berjalan semakin dekat, dan benar saja, ia melihat sosok Daniel tengah terkulai lemah, tak berdaya. Inggit menerobos masuk ke dalam kerumunan para pendaki-pendaki yang telah melihat kejadian itu. Daniel! Tangisan Inggit pecah melihat sahabatnya terbujur. Ia memeluk tubuh Daniel dengan sangat erat dan mengguncang-guncangkan tubuhnya, berharap Daniel tersadar. Tapi hal itu sia-sia. Daniel tetap diam tanpa bergerak sedikit pun. Mbak, tenang ya. Teman mbak itu hanya pingsan, ungkap petugas tim SAR kala itu. Inggit diberikan beberapa pertanyaan oleh petugas, dan beberapa dari petugas lainnya membantu merapikan peralatan yang dibawa Daniel dan juga Inggit itu. Setelah beberapa orang tambahan tim SAR tiba di pos penjagaan, segeralah lakukan evakuasi menuju base camp. Sekitar pukul 15.00, mereka semua telah sampai di base camp Cities. Daniel segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan Inggit kembali diberikan beberapa pertanyaan tentang kejadian yang sebenarnya di malam itu. Inggit bercerita dengan bercampur air mata. Ia sungguh menyesali kelalaiannya karena sempat tertidur sewaktu menunggu Daniel. Untung nyawa Daniel masih dapat tertolong. Jika tidak, sudah dapat dipastikan ini akan menjadi rasa trauma yang mendalam bagi Inggit dan juga rasa penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Setelah semua keterangan sudah didapatkan, kasus Inggit dan juga Daniel resmi ditutup dan keadaan kembali seperti semula. Orang tua Inggit tiba di daerah Garut dan mereka dijemput menggunakan kendaraan milik orang tua Inggit menuju Bogor. Sedangkan Daniel berada di mobil ambulans untuk dirujuk ke Jakarta agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena di rumah sakit sebelumnya tidak melayani pasien dengan tingkat kecelakaan yang serius. Maka dari itu, Daniel dirujuk ke rumah sakit ternama di Jakarta. 1 minggu Daniel dirawat. Dokter menyatakan bahwa Daniel mengalami benturan di tempurung kepala bagian belakang dan mengakibatkan gagal otak. Belum diketahui kapan pastinya akan pulih. Beliau hanya berpesan, tolong rawat dengan kasih sayang dan jangan sampai membuat rasa kecewa yang mendalam. Jika ini terus dilakukan, saya jamin saudara Daniel akan cepat pulih, kata dokter itu. Hari-hari demi hari, Daniel terlihat semakin membaik dan diizinkan untuk kembali ke rumah. Inggit terus menemani Daniel dari rumah sakit menuju kediamannya di Jakarta. Yang membuat aneh adalah Daniel hanya mengingat Inggit. Ia merasa bahwa Inggit adalah seorang yang sangat berjasa di dalam ingatannya. 13 Desember 2021 menjadi awal terpecahnya hubungan baik antara Inggit dan juga Daniel. Ada momen di mana Daniel kembali mengajak Inggit untuk mendaki Gunung Gede via Putri. Daniel berencana menyatakan perasaannya terhadap Inggit. Nil, kita jadi kan muncak ke Gunung Gede? Jadi dong, alat-alat udah gue siapin semua. Tapi kawan gue mau ikut, boleh nggak? Kawan lu siapa? Namanya Adam. Dia belum pernah muncak. Pas dia tahu kalau gue pengen mendaki sama lo, dia tiba-tiba pengen ikut. Gimana dong? Boleh nggak? Boleh aja, kenapa enggak? Kawan lu suruh bawa perlengkapan pribadi aja ya. Kalau alat udah aman. Lo nggak marah kan, Nil? Ya enggak lah, masa ada kawan mau ikut, gue marah sih. Lebih banyak itu lebih baik, lebih asik. Daniel memang mengizinkan Adam untuk mendaki. Namun Daniel merasa sedikit terganggu atas kehadirannya. Rencana Daniel untuk menyatakan perasaannya di alun-alun Surya Kencana bisa gagal karena kehadiran Adam di pendakian mereka kali ini.
Selama ini Daniel dan Inggit memang mendaki selalu berdua. Baru kali ini juga Inggit mengajak teman laki-lakinya untuk ikut, padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali. Kamis 13 Desember 2021, hari yang mereka tunggu-tunggu tiba. Daniel berangkat dari Jakarta menuju Bogor. Mereka menentukan di mana harus bertemu, dan memang di rumah Inggit menjadi tempat mereka untuk packing ulang, packing peralatan dan juga sebagai base camp pertama mereka. Waktu pukul 15:18, Daniel telah sampai di stasiun dan Inggit telah siap dengan sepeda motornya untuk menjemput Daniel yang baru saja tiba. Hai, Neil, apa kabar? Teriak Inggit dari jarak jauh. Hai, Inggit. Mereka saling bersalaman. Ada rasa kangen yang amat sangat dirasakan oleh Daniel terhadap Inggit. Setelah sekian lama, Daniel kembali ke desa untuk kesembuhannya. Inggit mempersilahkan Daniel untuk mengendarai sepeda motor. Mereka berdua menikmati momen kebersamaan itu kembali. Siapa sangka, Daniel masih hafal jalan menuju ke rumah Inggit. 15 menit kemudian mereka pun sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab wanita setengah baya dari dalam rumah. Bunda dari Inggit menyambut kedatangan Daniel dengan ramah. Beliau menanyakan kabar dan berbincang-bincang di depan pagar rumah Inggit. Suruh masuk kali, Bun. Orang baru sampai juga. Ungkap Inggit memotong pembicaraan Daniel dan juga ibundanya. Ya Allah. Ayo, sini masuk dulu. Bunda siapin minum dulu ya. Nggak usah repot-repot, Bun. Kamu ini kayak baru kenal aja. Daniel masuk dan duduk di teras. Ia melihat ada laki-laki yang seumuran dengan dirinya sedang duduk sambil menikmati kopi. Neil, kenalin, ini Adam. Ucap Inggit kepada Daniel. Kemudian Daniel pun bersalaman dengan Adam. Kok kamu lama banget sih? Aku kangen tahu. Ungkap laki-laki yang bernama Adam itu. Apaan sih lo? Gak ada 20 menit juga. Jangan ngadi-adi, Dam. Pokoknya nanti di gunung. Aku gak mau jauh-jauh dari kamu. Ungkap Adam kembali kepada Inggit. Mendengar perkataan Adam, ada sesuatu yang terasa amat sakit dirasakan oleh Daniel pada sore itu. Kata-kata kangen yang terlontar dari mulut seorang laki-laki yang baru saja ia kenal dan diungkapkan kepada wanita yang ia sukai. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Kenapa hati gue sakit ya dengar dia bilang kangen sama Inggit? Daniel berbicara dalam hati kecilnya. Bagaimana bisa ia melakukan pendakian ini jika perasaan sakit sangat terasa? Apakah Daniel akan meneruskan pendakiannya dengan Adam dan juga Inggit? Daniel merasakan hal yang aneh setelah melihat Adam. Ini kali pertama mereka mendaki dengan hadirnya orang lain. Namun di sisi lain, Daniel melihat Inggit sangat bersemangat untuk melakukan pendakiannya kembali. Terlebih lagi, Inggit sudah lama tidak mendaki semenjak kejadian beberapa waktu lalu di Gunung Guntur. Inggit membawakan Daniel minuman dan makanan. Kami bertiga sedikit agak santai, karena pendakian akan kami mulai besok hari dan malam ini adalah untuk prepare peralatan dan tengah malam nanti merencanakan untuk berangkat menuju base camp Gunung Gede via Putri. Kira-kira berapa lama jarak tempuhnya, bro? Tanya Adam kepada Daniel. Gue sih nggak ada target, tapi kalau jalan santai sekitar 7-8 jam, itu berjalan santai. Jawab Daniel sambil meminum kopi yang dibuat Inggit. Emangnya nggak ada ojek gitu? Ngapain sih capek-capek sampai harus jalan kaki 7-8 jam? Daniel tidak menanggapi pertanyaan Adam. Ia menyibukkan dirinya dengan mengecek perlengkapan yang ia bawa. Dari dalam rumah, Inggit membawa tas ransel berukuran 6,5 liter dan juga perlengkapan mendakinya. Semua perlengkapan digelar di atas matras dan mulai dimasukkan satu persatu ke dalam tas ransel yang mereka bawa. Inggit dan Daniel terlihat sangat sibuk menata peralatan mereka masing-masing.
Daniel sesekali melirik ke arah Adam dan berbicara dalam hati. Ini orang santai banget ya. Gak ada bantu-bantunya atau gimana ya? Daniel mulai melihat agak kesal dengan si Adam itu dan mulai menegurnya. Dam, tas lu mana? Kok nggak di-packing? Oh, ngapain bawa-bawa kayak gitu? Perlengkapan gue udah ada nih di tas. Ungkap Adam sembari menunjukkan tas yang berukuran kecil. Tas punggung yang sudah dilapisi waterproof. Adam hanya membawa perlengkapan pribadinya sendiri, karena Adam berpikir semua peralatan sudah dibawa oleh Daniel dan juga Inggit. Sifat dari Adam itu sudah ditebak oleh Daniel sejak awal bertemu dan menurutnya ini akan menjadi pendakian yang sangat berat karena tidak adanya kerjasama di dalam tim pendakian mereka saat ini. Daniel mendekati Inggit dan berbisik, Inggit, ini lo serius mau ngajak dia? Dia aja gak punya kesiapan sama sekali loh. Udah Nil, biarin aja. Gue udah bilang kalau naik gunung itu capek. Tapi dia tetap kekeh mau minta ikut. Ya udahlah. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.00. Mereka telah siap untuk berangkat menuju base camp malam itu. Mereka bertiga segera berpamitan oleh kedua orang tua Inggit, kemudian berdoa untuk keselamatan mereka. Dam, bawain tas gue ya. Ntar gue bawa tas elu. Iya Inggit, tenang saja. Apa sih yang gak buat kamu? Ungkap Adam dengan senyum di bibirnya. Daniel melihat Adam mencoba mengangkat tas ransel milik Inggit yang berukuran 65 liter itu dan berjalan mendekat ke arah Daniel. Harusnya tas ini lo yang bawa. Lo seneng ya kalau gue dibilang lemah sama Inggit? Ucap Adam dengan berbisik. Kalian ngapain sih? Enggak kok Inggit. Si Daniel bilang kalau capek gantian aja bawa tasnya. Gue tahu kalau lo gak akan kuat. Dia pikir gue laki-laki lemah kali. Jawab Adam sembari berjalan mengangkat tas ransel milik Inggit. Ya ampun Daniel, gak boleh gitu sama teman. Gue tahu lo banyak pengalaman, tapi jangan bikin mental orang hancur. Belum apa-apa udah cari masalah aja. Kata Inggit dengan nada agak kesal. Daniel hanya diam dan melihat Inggit berjalan di hadapannya. Kemudian mata Daniel melihat ke arah Adam yang sudah sampai di mobil terlebih dahulu dan menaruh tas ransel milik Inggit. Ketika itu, Adam menoleh ke arah Daniel dan memberi kode dengan menaruh jari telunjuknya ke arah bibir, seraya berkata, Jangan main-main sama gue. Kalau lu ngadu yang aneh-aneh, gue gak akan segan-segan berbuat kasar. Semua peralatan sudah masuk ke dalam mobil. Mobil yang dikendarai adik dari Inggit melesat kegelapan malam kota dan mengarah menuju puncak. Jalan sudah semakin menanjak, laju kendaraan mulai diperlambat. Tiba-tiba, Wah, hujan lebat nih. Hati-hati licin teriak Adam yang terlihat agak panik. Ini bukan hujan, ini kabut. Jangan terlalu ke kanan, takutnya ada kendaraan yang gak lihat kita loh. Sorry banget loh Nil ini. Nih macam peramal aja, bisa tahu segalanya. Hujan mulai membasahi kaca mobil di bagian depan. Kendaraan yang mereka tumpangi berjalan sangat pelan. Mereka seperti tertahan oleh sesuatu. Namun tak ada sesuatu apapun yang menyangkut atau menahan laju kendaraan mereka. Awalnya yang dipikir Adam, air ini adalah hujan. Ternyata pikiran Adam itu salah. Seketika jalur yang tadi jelas terlihat berubah menjadi gelap. Kabut menutupi jarak pandang mereka. Lampu sorot yang telah digunakan namun tidak merubah hasil apapun. Kendaraan mereka berjalan tidak tentu arah. Garis yang berwarna putih dan juga pembatas jalan sama sekali tidak terlihat. Adik dari Inggit yang bernama Bagus terlihat sangat panik malam itu. Matanya fokus melihat garis pembatas yang tiba-tiba saja menghilang. Daniel berpegangan pada pengait pintu di sebelah kiri bagian atas. Ia mempunyai firasat buruk malam itu. Tiba-tiba, Bang Daniel, sebelah lu. Ungkap Bagus gemetar.
Seketika mata sebelah kanannya melirik ke arah Adam. Betapa terkejutnya. Ia melihat sosok wanita berpakaian serba putih duduk persis di sampingnya dan juga Adam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Bulu kuduknya meremang tanpa henti. Tubuhnya ikut gemetar dan sangat ketakutan melihat penampakan sosok tersebut. Ini kali pertama ia melihat makhluk tak kasat mata persis di hadapannya setelah kejadian di Gunung Guntur beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, suara gesekan dari ban mobil yang dikendarai Bagus. Seketika kepanikan mulai dirasakan oleh semua yang berada di dalam mobil tersebut. Daniel terus menatap sosok penampakan wanita yang ada di sampingnya itu. Tak lama kemudian sosok tersebut menoleh ke arah Daniel dengan tatapan yang amat menyeramkan. Tiba-tiba, brak! Mobil yang dikendarai Bagus mendadak berhenti. Mereka seperti menabrak sesuatu. Daniel melirik ke arah kanan. Ia tidak lagi melihat sosok wanita yang menyeramkan tersebut. Kita nabrak apa ini? Coba gue cek dulu ya. Nil, ayo turun. Takut lo. Ini orang resek banget sih. Gumam Daniel dalam hatinya. Adam dan juga Daniel lalu keluar dari dalam mobil. Mereka berdua ingin memastikan benda yang membuat mobil ini berhenti itu apa. Udara dingin sangat terasa malam itu. Mereka mengecek di seluruh sudut kendaraan yang mereka tumpangi itu. Namun anehnya, tidak ada benda ataupun binatang yang menghantam mobil tersebut. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Daniel melihat Adam kembali masuk ke dalam mobil. Melihat hal itu, Daniel ikut masuk ke dalam. Baru saja Daniel menutup pintu, tiba-tiba Inggit berkata, Adam kemana, Nil? Daniel sangat terkejut. Ia tidak melihat Adam berada di sampingnya. Loh, kemana Adam? Perasaan tadi dia sudah masuk ke mobil. Dok, 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 dok. Suara kaca sebelah kanan digedor dari arah luar dengan sangat kencang. Daniel, Inggit, dan juga Bagus terlihat panik. Mereka takut jika orang yang berada di luar tersebut adalah seseorang jahat. Dok, 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 dok. Suara itu kembali terdengar. Namun kali ini berasal dari jendela kaca sebelah kiri. Daniel sampai terpental karena terkejut. Daniel kembali memosisikan tubuhnya dan mencoba mengontrol rasa takutnya. Ia terus memperhatikan siapa orang yang berada di balik kaca mobil itu. Sayup-sayup terdengar seperti suara Adam tengah memanggil-manggil namanya. Setelah diperjelas kembali, ternyata benar. Sosok tersebut adalah Adam. Kenapa Adam gak masuk aja? Pintunya kan gak dikunci. Gumam Daniel dalam hatinya. Nil, bukain. Itu Adam tahu. Akhirnya si Daniel pun membukakan pintu. Maksud lo apa sih? Kenapa pintu dikunci? Lo mau bikin gue celaka? Ungkap Adam dengan nada yang amat marah. Sorry. Bukan gue yang ngunci pintu itu. Alah, banyak alasan aja lo. Ayo Gus, kita jalan. Di luar aman. Kita gak nabrak apa-apa. Maafin Daniel ya, Dam. Mungkin dia nggak sengaja. Iya sayang. Nil, gue minta maaf ya. Sorry, kalau tadi gue udah ngomong kasar. Iya Dam, sama-sama. Bagus kembali menginjak pedal gas mobil tersebut dan perjalanan mereka berlanjut menuju basecamp Gunung Gede via Putri. Daniel melirik ke arah Adam. Ia melihat Adam tengah memandanginya dengan wajah yang amat marah. Dan dengan perlahan, Adam mulai mendekat, lalu berbisik. Perbuatan lu tadi gak akan gue maafin. Gue harus buat perhitungan sama lu. Dan masalah ini jangan sampai Inggit tahu. Kalau lo berani ngadu macem-macem, gue gak akan segan-segan untuk celakain lo. Paham? Daniel mendapatkan tekanan dari Adam. Ia merasa risih dengan sifatnya yang bermuka dua. Apakah pendakian ini akan berjalan lancar atau justru malah sebaliknya? Mobil yang dikendarai Bagus mulai masuk ke daerah pemukiman padat penduduk. Itu tandanya mereka sebentar lagi akan sampai di basecamp Gunung Gede via Putri. Benar saja,
Satu belokan lagi, mereka telah sampai di base camp pada pukul 2.00. Bagus mencari lahan parkir saat itu, dan setelah diberikan arahan oleh warga sekitar, akhirnya mereka telah sampai dan segera menurunkan tas mereka masing-masing. Mereka keluar dari dalam mobil, seketika udara dingin menyambut kedatangan mereka berempat. Daniel segera merapatkan kedua tangannya di bawah ketiak agar tidak terasa dingin. Mereka berempat berjalan menuju base camp yang telah mereka booking terlebih dahulu. Setelah menemukan tempat tersebut, Bagus pamit untuk pulang dan akan kembali menjemput 2 hari kemudian. Mobil yang dikendarai Bagus itu mulai meninggalkan tempat tersebut. Daniel, Adam, dan Inggit segera masuk ke dalam base camp. Mereka disambut oleh warga setempat dengan disuguhkan teh hangat dan juga beberapa cemilan yang telah disediakan sebelumnya. Pagi hari, suara burung berkicau menyambut pagi di bawah kaki Gunung Gede Pangrango. Daniel, Inggit, dan Adam tengah bersiap untuk mendaki pagi itu. Perlengkapan telah masuk ke dalam tas mereka masing-masing. Satu tas besar dibawa oleh Daniel, dan satu tas besar lagi dibawa oleh Adam, sedangkan Inggit memakai tas yang berukuran kecil. Daniel mengurus surat-surat dan mereka siap untuk berangkat. Daniel memimpin doa pagi itu. Dengan penuh semangat, Adam mulai melangkahkan kakinya, disusul Inggit, dan Daniel berjalan di paling belakang. Jalur yang menanjak mereka lalui dengan bergerak perlahan. Hampir setengah jam berjalan, terdengar suara teriakan Adam dari arah depan. Wah, sakit! Inggit dan Daniel berlari mendekati Adam. Adam tergeletak di tanah dan memegangi kaki kanannya. Dam, lu kenapa? Kaki gue masuk lubang, sakit banget nih. Rintihan Adam menahan sakit pada bagian kaki kanannya. Daniel mencoba untuk membantu Adam, namun Adam berbisik. Gue capek bawa tas segede ini, tapi gue nggak mau kalau Inggit sampai tahu kalau gue capek. Katanya lo setia kawan, lo mau dong bawain tas gue. Daniel terkejut mendengar Adam berbicara seperti itu. Namun di hati kecil Daniel mengatakan, ya udah, gue bawa aja tasnya daripada gagal muncak. Git, tolong dong. Lo yakin bisa jalan? Bisa kok, tapi gue belum bisa bawa tas ini. Gimana ya? Ya udah, tas gue yang bawa aja. Git, lo bantu Adam jalannya. Lo yakin kuat, Nil? Mudah-mudahan kuat lah, tapi jalannya pelan-pelan aja ya. Daniel mengikat tas ransel Adam menjadi satu dengan tasnya. Beban Daniel menjadi semakin berat, namun ini tetap ia lakukan. Daniel mencoba untuk berdiri dan kembali berjalan di belakang. Inggit memapah Adam berjalan. Tiba-tiba, Adam menengok ke arah belakang dan berbicara pada Daniel tanpa bersuara. Lo cuma budak dan Inggit milik gue. Ingat itu. Daniel mengetahui apa yang Adam katakan dari gerak bibirnya. Rasa sakit mulai dirasakan di hati Daniel. Ingin rasanya ia hentikan pendakian ini. Namun, melihat orang yang ia sayang berjalan dengan semangat, Daniel memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ini dengan beban yang amat berat di punggungnya. Ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Mereka bertiga terus saja berjalan dan melewati pos-pos yang berada di jalur pendakian tersebut. Sekitar pukul 5 sore, hujan pun turun. Mereka segera memakai jas hujan mereka masing-masing. Daniel mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini karena hujan semakin deras. Namun Adam bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan itu kembali. Kalau berhenti di sini, kapan kita sampainya? Daniel hanya bisa mengelus dada dan bersandar pada batang pohon yang melindunginya dari terpaan hujan. Kalau lu mau bergerak, duluan aja. Gue istirahat dulu, nanti gue nyusul. Ya, jangan gitu dong. Kita istirahat aja dulu deh. Masa jadi misah-misah gini? Gak seru tau. Langit semakin gelap dan kabut berlahan mulai menutupi jarak pandang. Anehnya,
mereka sudah tidak lagi berjumpa dengan pendaki-pendaki lain. Iya, mereka hanya bertiga di tempat tersebut. Gini aja deh, gue sama Inggit jalan duluan cari tempat camp. Jadi kalau lo sampai, biar bisa istirahat, Nil. Tanpa persetujuan dari Daniel dan Inggit, Adam membongkar tas yang berisikan tenda dan memasukkannya ke dalam tas yang tadi sempat ia bawa. Ucapan Adam memang sangat manis bila di depan Inggit, namun tidak ada yang tahu apa niatnya kali ini. Adam dan Inggit mulai bergerak menuju Surya Kencana. Kalau mereka bergerak cepat, sekitar pukul 7 malam mereka akan sampai di Surya Kencana Timur. Suara gemuruh mulai menggelegar dari atap langit. Hujan semakin deras mengguyur tempat ini. Ada perasaan khawatir kepada kedua temannya. Daniel berdoa dalam hati untuk keselamatannya dan juga kedua temannya itu. Dengan memakai jas hujan, mereka berdua terus bergerak menuju Surya Kencana. Kabut tebal mulai menutupi jarak pandang mereka. Adam berjalan di paling depan, dengan disusul Inggit yang mengekor dari belakang. Jalur akar semakin menanjak, fisik sangat diuji di jalur ini. Tanpa mereka sadari, mereka bergerak semakin ke kanan dan keluar dari jalur pendakian. Kesombongan Adam membuat penghuni tempat ini menyesatkan mereka berdua. Inggit mulai kelelahan karena sedang datang bulan. Tanpa terasa darah segar mulai menetes hingga jatuh ke tanah, bersamaan dengan air hujan yang terus turun tanpa henti, dan ini yang menjadi petaka di dalam pendakian mereka. Adam dan Inggit memasuki hutan yang semakin lebat. Kiri dan kanan terdapat pohon yang amat besar dan diselimuti oleh kabut. Jalur yang tadi terbuka lebar, kini mulai menyempit. Langkah kaki mereka berdua terhenti di saat jalur mereka terhalang pohon tumbang. Kita kemana ya? Kamu yang di depan, masa nggak tahu? Hujan, inilah kesulitan dari semua pendaki yang berjalan dalam keadaan seperti ini. Tekad dan fisik boleh saja sama-sama kuat, tapi ilmu survival juga tidak kalah penting di dalam melakukan pendakian. Pengetahuan yang minim dari Adam membuat ia salah memilih jalur yang benar. Jas hujan yang mereka pakai tidak membendung curah hujan yang semakin deras. Pakaian yang mereka kenakan sudah basah. Inggit yang sedang datang bulan benar-benar tidak sadarkan diri. Darah segar itu terus menetes melalui celah-celah pakaiannya yang basah dan menetes ke tanah. Inggit melihat tubuh Adam gemetar. Dengan langkah yang semakin berat, ia menghampirinya. Dam, kamu kenapa? Tanpa bersuara, Adam mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pohon besar yang ada di depannya. Di situ Inggit menjerit histeris. Ia melihat seorang wanita yang tergantung di atas pohon. Kepalanya terikat tali dan kedua belah kakinya melayang tidak menyentuh tanah. Darahnya mengalir membuat pakaian yang wanita kenakan itu berubah menjadi merah. Jantung mereka berdetak semakin kencang. Nafasnya mulai tidak beraturan. Langit, Inggit yang ketakutan menarik tangan Adam untuk pergi mencari jalan lain. Ia tidak mau melintasi wanita yang tergantung di atas pohon tersebut. Dam, kita harus pergi, Dam. Aku takut. Kedua kaki mereka seperti tidak kuat lagi untuk menopang tubuh mereka masing-masing. Wanita yang mereka lihat tadi saat ini terjatuh ke tanah dan berdiri tegak menghadap Adam dan juga Inggit. Inggit kembali berteriak dengan sangat kencang. Ketakutan yang ia rasakan membuat nafasnya menjadi tidak beraturan. Jantungnya seakan ingin berhenti dan kembali mendetak dengan sangat cepat hingga terdengar sampai ke telinga. Tangisan Inggit tiba-tiba saja menggema di dalam hutan yang gelap ini. Ia melihat sosok wanita tersebut menunjuk ke arahnya, lalu berkata, Kamu milikku. Tubuh Inggit terus saja bergetar mendengar perkataan sosok wanita yang saat ini sedang berada di hadapannya. Tawanya menggema di sekitaran hutan kabut ini. Ia kembali teringat kejadian di Gunung Guntur beberapa tahun yang lalu.
Inggit diteror oleh suara gelak tawa wanita di saat berada di air terjun, dan kejadian ini yang membuat Daniel terperosok ke dalam jurang. Kejadian itu terus teringat di dalam benaknya. Tubuh Inggit menggigil. Terdengar suara decitan yang berasal dari giginya yang saling bergesek satu sama lain, menandakan ketakutan yang luar biasa. Adam yang sedari tadi terdiam, kini mulai bereaksi. Ia menarik tangan Inggit dan mengajaknya berlari untuk menjauh dari penampakan sosok wanita tersebut. Inggit mengikuti langkah Adam. Dari sudut matanya, ia masih melihat sosok wanita tersebut menyeringai dengan tatapan mata yang amat menakutkan. Mereka berusaha menjauh hingga beberapa meter, namun yang terjadi justru penampakan-penampakan semakin jelas terlihat. Beberapa kali Adam terjatuh karena terkejut. Sosok kuntilanak semakin intens memperlihatkan wujudnya. Bukan hanya satu, namun sosok kuntilanak ini bertengger di sepanjang jalur hutan berkabut ini. Dengan tubuh yang gemetar, langkah kaki mereka mulai melambat, dan deru nafas mereka terus berhembus keluar masuk dari hidung dan mulut. Tiba-tiba, tubuh Adam seperti tertahan. Adam mencoba untuk menarik tangan Inggit, namun sangat sulit ia lakukan. Adam merasa tangan Inggit itu amat dingin seperti es. Tanpa menengok ke belakang, Adam melihat dari sudut mata sebelah kanan. Jantungnya kembali terpompa 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia merasa tak kuat lagi dengan semua ketakutan ini. Seluruh tubuhnya pun ikut meremang ketika ia tersadar. Sosok yang ada di belakangnya bukanlah Inggit. Ini adalah sosok wanita yang tergantung di pohon dan meneror mereka berdua. Sosok wanita yang berada di belakang Adam tiba-tiba saja tertawa melengking hingga membuat telinganya sakit. Tubuh Adam terhuyung dan terjatuh ke tanah. Kedua tangannya terlihat menutupi telinganya. Sosok wanita tersebut tidak henti-hentinya tertawa hingga Adam hilang kesadaran. Sialan Adam, gue ditinggalin. Gumam Inggit dalam hatinya. Adam menghilang di telan kabut. Saat ini, Inggit hanya seorang diri menghadapi sosok wanita yang terus menatapnya dengan senyum menyeringai. Dengan perlahan, Inggit menjauh dengan cara melangkah mundur. Baru beberapa meter, langkah kakinya terhenti. Tubuhnya terhalang oleh sesuatu yang menahan dirinya dari belakang. Tiba-tiba saja, hujan berhenti dan digantikan dengan kabut yang bergulung tidak beraturan. Tangan Inggit meraba sesuatu yang menempel pada tubuhnya saat itu, merasa lengket dan berlendir. Inggit sangat penasaran dengan sesuatu yang ada di belakangnya. Belum terlihat, namun Inggit sudah merasa jijik karena merasa lengket pada jari-jari tangannya. Ketika ia melihat tangan kanannya, Inggit terkejut. Ini apa? Apakah ini darah? Ungkap Inggit yang semakin ketakutan. Dengan perlahan Inggit menengok ke belakang dengan gerakan yang cepat. Kepalanya kembali menghadap ke depan. Nafas Inggit terasa sangat berat. Ketakutan benar-benar dirasakannya. Jantung yang berdegup kencang dengan tubuh yang gemetar. Inggit tidak kuat lagi melihat penampakan-penampakan yang ada di hutan yang tertutup kabut ini. Sosok bertubuh besar tengah berdiri tepat di belakangnya. Bau anyir sangat terasa tercium ke dalam lubang hidung dan membuatnya pusing. Seketika tubuhnya tersungkur dan terbalik menghadap ke sosok tersebut. Matanya terbelalak melihat makhluk hitam berbulu yang berdiri mengangkanginya. Sisa-sisa rintik hujan menghujani wajahnya yang pucat. Inggit sudah tidak bisa lagi bergerak. Kepalanya mendongak ke atas, dan dengan sangat jelas, ia melihat wajah makhluk tersebut menjulurkan lidahnya dengan taring yang tidak beraturan. Tubuh makhluk tersebut dipenuhi bulu-bulu yang amat lebat dari kaki hingga kepala. Inggit berusaha mengeluarkan tubuhnya dengan sekuat tenaga. Di saat melihat makhluk ini menggerakkan tangannya yang besar dan berkuku tajam.
Tangan tersebut mengambil tanah dan menjilatinya dengan sangat rakus. Dengan tatapan penuh ketakutan, Inggit baru sadar yang diambil oleh makhluk tersebut bukan hanya tanah, melainkan gumpalan darah yang berasal dari dirinya sendiri. Darah haid yang terkena air hujan menggenang dan membuat sosok itu keluar dan menikmatinya. Masih terdengar suara itu di telinga Inggit. Kedua belah matanya mulai menutup dengan sendirinya. Inggit tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketakutan sudah benar-benar menguasainya malam itu. Antara sadar dan tidak, ia melihat seorang mendekatinya. Inggit, lu kenapa? Inggit merasa tidak asing dengan suara tersebut. Ia hafal betul jika suara ini adalah suara Daniel. Seketika itu Inggit sudah tidak sadarkan diri. Kita ke sudut pandang Daniel. Hujan masih saja turun mengguyur tempat ini. Daniel merasa heran karena tidak ada satupun pendaki yang ia lihat di tempat ini. Dari kejauhan ia seperti mendengar suara Inggit berteriak. Sontak saja Daniel bereaksi dan kemudian berlari ke arah suara tersebut. Di depan sana Daniel melihat jalur bercabang dan ia tahu betul jalur yang ada di sebelah kiri bukanlah jalur pendakian. Namun suara teriakan Inggit itu justru berasal dari jalur tersebut. Bismillah, aku akan ke sana. Daniel melewati jalur tersebut. Seketika telinganya menjadi sakit. Suasana sangat berbeda. Hujan yang tadi turun dengan lebat, kini tiba-tiba saja berhenti. Daniel berjongkok dengan tangan yang terlipat menutupi telinganya. Sekitar 15 menit, suara bising yang mengganggu telinganya itu berangsur menghilang. Daniel kembali berdiri dan melihat keadaan hutan. Pohon-pohon tinggi besar ditutupi oleh lumut dan berselimut kabut. Sebagian besar pepohonan di tempat ini hanya tersisa ranting yang menjuntai ke bawah. Ini lebih mirip dengan jari-jari yang berkuku tajam. Daniel mulai melangkahkan kaki lebih ke dalam. Dari kejauhan ia melihat sesosok yang sedang berbaring di tanah. Ia mempercepat langkah kakinya, dan yang ia lihat ini adalah Adam. Adam, di mana Inggit? Matanya liar, menyibak kabut yang berhembus terbawa angin dengan perlahan. Namun Daniel tidak menemukan Inggit. Daniel meletakkan tas ranselnya ke tanah, dan dengan kedua belah tangannya ia mulai mengangkat tubuh Adam yang sudah tidak sadarkan diri. Ia kembali berjalan ke arah persimpangan jalur yang tadi dilewati. Nasib sedang berpihak padanya. Adam dapat berhasil dikeluarkan dari dalam hutan berkabut. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Dengan cepat, Daniel kembali masuk ke dalam dan suasana berubah menjadi amat hening. Kabut bergerak lambat mengikuti angin yang meniupnya secara berlahan. Entah ada apa dengan tempat ini. Tubuh Daniel tidak henti-hentinya gemetar di saat kabut berhembus menerpa wajahnya. Daniel merasa ada yang menyentuhnya, namun ia tidak melihat apa-apa di tempat ini. Kakinya terus melangkah semakin ke dalam. Tak lama kemudian, ia melihat sosok Inggit yang tengah bersandar pada pohon yang amat besar. Pohon tersebut paling besar dari yang lainnya, dan juga nuansa mistis sangat kental terasa. Keadaan di tempat ini sangatlah lembab, namun pohon-pohonnya itu terlihat tandus dan kering. Pikiran Daniel saat itu ingin cepat-cepat membawa Inggit keluar dari hutan tersebut. Daniel tahu betul jika saat ini ia sedang berada di dunia gaib. Dengan kedua belah tangannya, ia mulai mengangkut tubuh Inggit seperti yang ia lakukan terhadap Adam. Namun kali ini, Daniel tidak bisa mengangkut tubuh Inggit. Aduh, kenapa berat banget ya? Tidak berhenti sampai di sana, Daniel terus berusaha untuk tetap membawa Inggit. Sepertinya usaha Daniel itu sia-sia. Tubuh Inggit tidak bergerak sedikit pun dari tanah. Tiba-tiba, kabut yang tadi bergerak pelan, kini mulai berubah. Dari arah persimpangan, terlihat gumpalan kabut yang bergulung dan bergerak ke arah Daniel.
Angin terlebih dahulu menerpa wajahnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk mengangkat kembali tubuh Inggit. Dan berhasil. Daniel berdiri dengan mengangkat tubuh Inggit itu. Kabut yang terus bergulung semakin mendekat ke arahnya. Ia terus memperhatikan kabut tersebut. Semakin lama kabut itu membentuk sesuatu hingga tepat di hadapannya. Sosok wanita menyeramkan tengah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya hancur dan sesekali ia menjulurkan lidahnya yang panjang seperti ular. Seketika tubuh Daniel gemetar. Denyut jantungnya terpompa 2 kali lebih cepat. Terlihat jelas sebuah jeratan tali pada leher wanita ini, dan dari bekas luka tersebut mengeluarkan darah dan juga belatung hingga jatuh ke tanah. Daniel memejamkan mata, ia sangat ketakutan kali ini. Namun ketika matanya tertutup, justru ia semakin jelas melihat sosok wanita menyeramkan tersebut. Sosok ini tertawa terbahak-bahak, sepertinya ia tahu bahwa Daniel sedang ketakutan. Suara tertawa wanita tersebut menggema di dalam hutan berkabut ini, membuat siapa saja yang mendengarnya seakan dibuat ketakutan dan hanya bisa pasrah. Tiba-tiba, sosok ini berhenti tertawa. Sayup-sayup, Daniel mendengar sosok ini berbisik di telinganya. Daniel merasakan hembusan nafasnya pada telinga bagian kanan. Ia masih saja memejamkan matanya, namun sosok tersebut semakin jelas terlihat. Tiba-tiba, bau busuk mulai tercium dengan sangat pekat. Bukan hanya itu, sosok ini mulai menyapu pipi Daniel hingga di telinga dengan menggunakan lidahnya, lalu berkata, "Buka matamu." Daniel tetap memejamkan kedua belah matanya. Namun, dengan perlahan, Daniel membuka mata dengan sendirinya. Seketika nafasnya terengah-engah dengan detak jantung yang begitu cepat ketika melihat apa yang sedang ia bawa di kedua tangannya. Ini apaan? Mata Daniel terperangah melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Daniel masih teringat saat menggendong Inggit yang sedang tidak sadarkan diri. Namun yang terjadi saat ini, Daniel tengah membawa seorang anak kecil yang berwajah hancur dan berbalut kain kafan yang sudah kotor oleh darah dan juga tanah. Kedua kakinya seperti tidak memiliki tulang. Daniel terjatuh ke tanah dengan tetap menggendong sosok anak kecil yang berbalut kain kafan tersebut. Angin yang berhembus kencang menerpa tubuhnya yang sudah tidak berdaya itu. Ketakutan telah menguasai Daniel. Ya Allah, tolong aku. Wajah Daniel pucat dan mengeluarkan keringat. Terpaan angin yang kencang membuat rambut wanita tersebut bersibak dan mengenai wajah Daniel. Karena jarak mereka yang begitu dekat, bau anyir masih saja tercium dengan sangat pekat. Ditambah lagi, sosok wanita menyeramkan ini semakin lama semakin mendekati Daniel. "Apa yang kau cari?" Sosok wanita itu mengacungkan tangannya ke arah pohon besar tidak berdaun. Daniel melihat Inggit tengah terkulai lemah dengan tubuh yang terlilit akar. Sebentar, apakah itu akar? Gumam Daniel dalam hati. Sebuah akar yang telah melilit tubuh Inggit kini mulai berubah bentuk menjadi tangan-tangan kurus yang hanya terbungkus kulit dan dipenuhi oleh luka-luka yang menganga. Inggit, sadarlah. Daniel terus saja memperhatikan Inggit dan berteriak memanggil-manggil namanya. Daniel berharap Inggit tersadar. Tak lama kemudian kabut mulai kembali bergulung dan bergerak ke arah Inggit yang saat ini terkulai lemah. Daniel kembali dibuat terkejut. Sosok anak kecil yang berbalut kain kafan itu tiba-tiba saja melotot ke arahnya. "Daniel, tolong aku." Teriak Inggit dari jarak jauh. Daniel sedikit merasa lega karena sahabatnya telah sadar. Baru saja perasaan senang mulai timbul dari dirinya. Tiba-tiba, krak!
Sosok tersebut bergerak diiringi dengan suara tulang-tulang yang patah. Kedua tangan Daniel sudah tidak kuasa lagi untuk bergerak. Daniel hanya diam ketika sosok anak kecil ini mulai berjalan merangkak menuju Inggit. Gerakannya itu sangat cepat dan patah-patah. Dengan hitungan detik, sosok anak kecil tersebut telah berada persis di hadapan Inggit. Inggit, bangun Git, bangun! Teriak Daniel bercampur tangis. Suasana semakin mencekam, namun ia hanya bisa berteriak dan menangis. Ketakutan benar-benar telah merasuki pikirannya saat ini. Daniel terus saja memandangi wajah Inggit yang ketakutan itu. Sosok anak kecil tersebut mulai menjilati tubuh Inggit. Sepertinya ada sesuatu yang salah, namun tidak mengetahui apa-apa. Daniel mencoba untuk menetralkan dirinya dan mulai berdoa meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Daniel kembali memejamkan matanya. Di dalam gelap, Daniel seperti sedang berada di sesuatu tempat. Ia dihampiri oleh sosok laki-laki yang bertubuh besar dengan menggunakan jubah yang berwarna putih dan berjanggut panjang hingga sedada. Laki-laki tersebut menyebut Daniel dengan sebuah sebutan cucuku. Daniel seperti mendapatkan energi positif setelah ditemui oleh kakek buyutnya dalam gelap itu. Kedua belah matanya mulai terbuka. Ia mengusap air matanya menggunakan telapak tangan yang telah kotor karena lumpur dan mulai bangkit berdiri. Sosok wanita yang persis di hadapannya hanya melihat dengan tatapan yang bertambah menyeramkan. Dari tubuh Daniel mengeluarkan sebuah cahaya yang perlahan menyilaukan mata sosok wanita tersebut dan berteriak kepanasan. Seketika itu, Daniel menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan mengucapkan, Allahu Akbar. Penampakan sosok wanita tersebut berteriak dan menghilang menjadi kabut yang berhamburan tertiup angin. Setelah itu, Daniel berlari menghampiri Inggit. Sosok anak kecil dan tangan-tangan kurus penuh luka yang ia lihat itu saat ini sudah tidak ada lagi. Inggit memeluk Daniel dengan sangat erat. Tangisan mereka berdua pecah setelah beberapa saat diterpa teror penunggu hutan berkabut. Neil, aku ingin pulang. Iya, Git, ayo kita pulang. Daniel berdiri dan mengambil tas ranselnya. Daniel, aku tidak kuat berjalan. Ya udah, aku bantu kamu berjalannya. Daniel membantu Inggit dengan cara memapahnya dan berjalan dengan perlahan menyusuri jalur setapak hingga sampai di persimpangan jalan. Di sisi lain, Adam mulai sadar dari pingsannya. Matanya melirik ke segala arah. Ia takut jika sosok yang tadi ia lihat itu masih ada di sekitarnya. Karena sudah sangat ketakutan, tanpa pikir panjang lagi, Adam memutuskan untuk berjalan turun ke base camp, meninggalkan Inggit dan juga Daniel. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi nanti dengan Inggit dan juga Daniel. Yang ada di pikirannya adalah ia bisa selamat dari hutan berkabut ini. Daniel dan Inggit terus berjalan mencari jalan keluar dari hutan kabut ini. Sepanjang mata memandang, hanya ada pepohonan dengan sulur-sulur yang menjuntai ke bawah yang diselimuti kabut. Sepanjang perjalanan melewati hutan kabut ini, Daniel dan Inggit merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik pohon, pinggir jalur yang mereka lewati itu. Neil, aku takut. Cuekin aja, Git. Fokus lihat ke depan. Aku berjanji, aku bakal bawa kamu keluar dari tempat ini. Ucap Daniel yang mencoba membuat Inggit tenang. 15 menit berjalan, Daniel memutuskan untuk istirahat sejenak. Terlihat Inggit sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Di bawah pohon akasia yang cukup besar, mereka bersandar dan melepas lelah. Ini minum dulu, Git, biar agak tenang. Iya, Neil. Terima kasih. Baru 5 menit istirahat, Daniel seperti mendengar bisikan untuk segera pergi dari pohon tersebut. Pergi dari sini. Tempat ini tidak aman untuk kalian. Ucap suara tersebut.
Suara itu terdengar seperti suara seorang pria parubaya. Daniel yang mendengarnya mencari dari mana sumber suara tersebut. Namun tidak ada siapapun di tempat ini, hanya mereka berdua. Cepat pergi dari sini. Suara itu terdengar lagi di telinga Daniel dengan nada yang sedikit keras. Daniel mencoba mengedarkan pandangan. Dari kejauhan tertutup kabut, Daniel melihat siluet seorang kakek bungkuk membawa tongkat. Daniel mencoba menajamkan penglihatannya ke arah siluet itu. Semakin jelas ia melihat kalau itu adalah sosok kakek yang tadi menyelamatkan. Yang tidak lain, dia adalah kakek buyutnya sendiri. Seketika Daniel mengajak Inggit untuk melanjutkan perjalanan, karena perasaan Daniel sudah tidak enak. Git, ayo kita pergi dari sini. Aku masih capek, Neil. Kita harus cepat pergi dari sini, Git. Nanti biar aku yang menggendong kamu ya. Yang penting, kita pergi dulu dari tempat ini. Namun ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan, Neil, di belakang kamu. ucap Inggit yang melihat sesuatu di belakang Daniel. Perlahan Daniel menengok ke arah belakangnya. Terlihat sosok hitam berbulu setinggi pohon dengan mata merah. Daniel ingin lari membawa Inggit, namun tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Ketika berhadapan dengan sosok tersebut, keringat bercucuran di kening mereka berdua. Aku suka darah ini. Ucap makhluk tersebut yang melirik ke arah Inggit. Daniel berusaha menggerakkan badannya untuk membawa Inggit pergi, namun tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Ayo dong badan gerak. Kalau gini, Inggit bisa dibawa makhluk itu. Gumam Daniel dalam hatinya. Makhluk tersebut menggerakkan tangannya ke arah Inggit. Saat tangan itu hampir menyentuh Inggit, tiba-tiba tangan makhluk tersebut berhenti. Seolah ada pelindung yang melindungi Daniel dan Inggit, yang membuat tangan makhluk tersebut tidak bisa menyentuhnya. Jangan kau ganggu cucuku. Tiba-tiba, terdengar suara pria parubaya yang membuat makhluk itu mencari asal suara itu. Siapa kamu? Berani-beraninya menghalangiku. Ucap makhluk tersebut yang kesal karena sudah menghalanginya untuk membawa Inggit. Perlahan dari balik kabut muncul kakek yang menolong Daniel tadi. Seketika itu juga, Daniel mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Ia menarik Inggit untuk lari ke arah kakek itu. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang pasti, aku bisa menghancurkan, meleburmu dengan mudah. Aku Gondo, penguasa alas ini. Aku tidak takut oleh siapapun. Baiklah, jika kau tetap memaksa. Makhluk yang bernama Gondo itu mencoba menyerang kakek yang menghalanginya itu. Ia menghujamkan tangannya yang sebesar ban mobil itu ke arah kakek itu. Seketika kakek tersebut menggerakkan tasbih yang ia genggam sambil melantunkan ayat-ayat suci. Wah, panas! Hentikan! Hentikan panas! Makhluk tersebut berlahan seperti terbakar dan hilang meninggalkan asap putih seolah hangus terbakar. Daniel dan Inggit hanya bisa tercengang melihat kejadian yang ada di depannya itu. Selama ini mereka hanya melihat yang seperti itu hanya di TV saja. Namun kini mereka melihat hal tersebut secara langsung. Kakek tersebut menghampiri Daniel dan berkata, Le, kamu terus berjalan ke arah selatan. Jika kamu menemukan dua pohon beringin kembar, melangkahlah dengan kedua pohon tersebut dan jangan hiraukan apapun yang ada di sekitarmu. Aku akan menjagamu dari kejauhan. Iya mbah, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Ucap Daniel kepada kakek itu. Namun kakek itu hanya membalasnya dengan senyuman dan berjalan ke arah hutan yang tertutup kabut itu. Inggit yang melihat itu hanya bisa melamun dengan apa yang terjadi. Ia ingin bertanya pada Daniel, namun
Daniel malah mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh kakek tadi. Lama berjalan dari kejauhan, terlihat 2 pohon beringin besar. Akan tetapi di sini, Inggit sudah sangat kelelahan, tidak bisa untuk berjalan lagi. Daniel yang melihat Inggit kelelahan, segera berjongkok di depannya dan menyuruhnya untuk naik ke punggungnya. Sebenarnya, Daniel juga sangat kelelahan. Namun ketika melihat wanita yang kelelahan itu adalah wanita yang ia cintai, ia seolah mendapatkan tenaga lebih untuk menggendong Inggit. Daniel, maafkan aku ya. Aku ngerepotin kamu. Jangankan menggendong kamu keluar dari sini. Gendong kamu ke pelaminan juga aku mampu, Git. Inggit pun tersenyum dengan perkataan Daniel itu. Aku bakal tagih nanti setelah kita keluar dari sini. Bercanda, Git. Bodoh amat. Kini mereka berdua sampai di depan pohon beringin kembar. Daniel menurunkan Inggit dan mereka melangkah bersama dengan menggandengkan tangan. Setelah melewati pohon beringin kembar itu, pandangan Daniel dan Inggit mulai gelap dan seketika itu tidak sadarkan diri. Lampu rumah sakit menyilaukan penglihatan Inggit yang mulai sadar. Pandangannya yang buram perlahan mulai jelas. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak. Aku di mana, Bun? Kamu di rumah sakit, Nak. Kemarin kamu ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir jalur pendakian bersama Daniel. Ada pendaki yang melapor ke tim SAR dan kamu dibawa ke sini. Terus, Daniel di mana, Bun? Daniel di... Tak. Udah sana, ini momen yang pas buat kamu. Ucap suara seseorang. Di balik pintu ruangan Inggit dirawat. Tapi aku malu. Udah sana. Ucap suara orang itu lagi dan mendorong seseorang untuk masuk ke dalam tempat Inggit dirawat. Daniel? Iya, Git. Daniel mulai menghampiri Inggit sembari membawa tiang infus yang masih terpasang di tangannya. Sini, Daniel. Sini, duduk. Ucap Bunda Inggit yang menyilahkan Daniel untuk duduk di kursinya agar lebih dekat dengan Inggit. Git. Ayo Daniel, kamu pasti bisa. Ucap abangnya Daniel yang tadi menyuruh untuk masuk. Daniel menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Inggit, kamu mau nggak menikah sama aku? Gimana ya? Enggak ah. Sontak semuanya tercengang dengan ucapan Inggit itu. Nggak usah lama-lama. Tentuin tanggal pernikahannya saja maksudnya. Beneran diterima, Git? Iya, aku mau kok, Nil. Daniel pun akhirnya melompat-lompat, senang karena lamarannya diterima. Namun ia lupa kalau infus masih terpasang di tangannya. Daniel pun mengaduh kesakitan. Suasana di situ seketika menjadi ramai karena tingkah Daniel. 3 bulan setelah kejadian itu, kini hari di mana Inggit dan Daniel menikah. Hari itu pun tiba. Acara pernikahan yang dilaksanakan di kediaman Inggit berjalan dengan lancar. Semua keluarga terlihat bahagia karena Inggit dan Daniel jadi menikah. Sedangkan Adam, entahlah mereka tidak memperdulikannya lagi. Dan cerita ini tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.